Halo sahabat-sahabat Indigo, ketemu lagi dengan saya Elang Yudanto di channel Indigo Auto Official. Hari ini kita dapat satu stok aneh lagi, ajaib lagi. Ini adalah Strada Triton Exit High Power tahun 2011. Yuk, kita lihat review mobilnya. Strada Triton Exit tahun 2011. Dan yang ini ada satu perbedaan dibanding Triton kebanyakan, yaitu mobil ini lahir dengan transmisi automatic 4-wheel drive. Jadi benar-benar buat juragan-juragan dan mandor-mandor proyek tambang atau mau dipakai dalam kota pun seperti mobil ini juga tetap keren. Nah, kita mulai dari depan. Lampunya masih halogen. Tapi dia juga sudah ada fog lamp. Di bawah ada efek underguard ya. Silver ini seolah-olah underguard, tapi dia plastik. Underguard benerannya ada di yang hitam di bawah. Jadi kalau buat kalian lagi off-road, lagi approach, terlindung sama si underguardnya. Kelihatan juga di sini kalau dia adalah sesosok mobil turbo diesel karena ada intercoolernya. Kita lihat ke mesin ya. Mesinnya 2500 cc turbocharger dengan horsepower 175 horsepower teman-teman, dan torsinya 350 Nm. Jadi bener-bener si mesin diesel 2500 cc ini buat bawa badannya yang bongsor tuh bener-bener effortless, tenaganya ada terus dari bawah sampai atas. Nah, mesinnya tentu pasti sangat rawat ya, karena mobil ini kilometernya baru 84.000 teman-teman, dan service record di Mitsubishi. Dan menurut saya keunggulan dari si Strada ini adalah mesinnya sudah halus. Dia sama dengan Pajero teman-teman. Jadi meskipun dia mobil kerja, mobil niaga, semi niaga, tapi mesinnya itu halus, makanya mobil tetap nyaman meskipun dia sesosok double cab. Nah, mobil ini akinya baru. Kalau kita lihat di sini bener-bener tidak ada bekas tabrak dan belum pernah dicat, belum pernah diperbaikin. Jadi kalian bener-bener mobil ini beli tinggal pakai, mau dipakai nongkrong gagah, mau dipakai ke proyek bisa, mau dipakai kerja silahkan. Nah, sekarang kita lihat ke samping ya, ke sektor kaki-kaki. Bannya pakai ukuran 265/70 ring 16 dan bannya baru teman-teman. Jadi ini ban minggu ke-24 2022 ya. Bannya baru, kalian benar-benar tinggal pakai, dan bannya sudah kita belikan ban yang all terrain. Jadi sudah bisa diajak jalan-jalan. Ke samping dia sudah ada over fender ya. Warnanya itu memberikan kesan klasik kalau saya bilang, karena two-tone seperti mobil mewah zaman dulu, hitam, pasti bawahnya abu-abu. Kayak apa ya, kalau zaman dulu mungkin Crown, Majesta itu warna atasnya hitam, bawahnya abu-abu, atau di Mitsubishi ada Pajero Shogun, Pajero The Real Pajero ya, yang warnanya two-tone. Sudah ada footstep, jadi kalian kalau ada kesulitan naik bisa injek footstepnya dulu baru naik. Lalu mobilnya sudah dipasangkan carry boy, jadi kalau bawa barang berharga juga sudah nggak takut, tapi tidak mengurangi
space dari si mobilnya sendiri. Nah, ini tinggal dibuka, sudah ada shocknya. Bawahnya tinggal dibuka, bagasi tetap lega, dan carryboy ini jadi menjadi patokan batas maksimal yang aman untuk kita membawa barang. Karena sebenarnya memang bawa barang kita nggak boleh lebih dari tinggi baknya ya guys. Jadi si carryboy ini cukup menjadi patokan untuk kita membawa batas kita load bawa barang kalau perjalanan jauh. Cuman mungkin kalau dekat-dekat kalian ada hobi trail, hobi motor, mau dilepas bisa dipasangin dudukan iketan motor trail, bisa juga. Nah, ini lucu juga ya teman-teman, di sini ada 2 space yang disiapin nih, cup holder. Jadi mungkin kalau sambil kerja, kalau kalian di proyek atau kalian sambil gambar, nah ini kopinya bisa ditaruh di sini. Nutupnya dari yang bawah dulu teman-teman, baru yang atas ditutup. Nah, ini juga udah ada pijakan ya. Jadi buat kalian kalau mau naik ke baknya, sini sudah ada footstep yang disiapin buat kita naik ke bagian baknya. Nah, sekarang kita lihat bagian interior dari Strada Triton Exit tahun 2011. Nah, kita ke bagian interior dari Triton Exit tahun 2011. Ini ya teman-teman, yang membedakan Triton ini dari Triton pada umumnya. Ini otomatis teman-teman, otomatis 5 speed 4-wheel drive. Jadi 4-wheel drive-nya ada di sini. Dia ada 2 high, 4 high, dan 4 low. Jadi dia sudah ada low gear-nya teman-teman. Benar-benar mobil ini disiapkan untuk kalian mau dalam kota bisa, kalian mau diajak tempur ke tambang, ke pedalaman, itu juga sudah bisa. Jadi dia cara mindahinnya benar-benar tinggal didorong aja. Nah, ini sudah low gear. Low gearnya dia cuma sampai 45 km/h. Kenapa hanya 45 km/h? Karena gearnya turun teman-teman. Benar-benar turun ke rasio yang paling rendah. Jadi benar-benar tanjakan curam. Kalian cukup taruh di L aja, lepas itu mobil pasti gliding, crawling, langsung naik ke atas. Nah, kalau 4H itu kita pakai untuk misalnya off-road yang ringan, masih tanah-tanah biasa yang belum yang sampai lumpur yang belak, itu 4H cukup. Dan 4H juga sebenarnya kalian pakai ngebut pun masih bisa karena tetap dia high gear. Tapi kalau pemakaian hari-hari cukup taruh di 2H supaya bahan bakarnya juga nggak boros teman-teman. Jadi tetap irit karena mobil ini juga irit 111, 110. Jadi kalau ditaruh di 2H untuk daily dalam kota, dan kalau ke kebun pun, kalau off-road cuman tanah kerikil-kerikil biasa aja, menurut saya cukup dengan si 2H. Matic 5 speed dengan overdrive. Jadi Matic sederhana zaman dulu. Nah, di tengah sudah saya nyalain ya teman-teman ya. Mungkin ada suara kas diesel sedikit. Nah, untuk AC dia sudah ada pengaturan auto ya teman-teman. Untuk fan-nya sudah auto, bahkan untuk arah semburannya pun bisa auto. Nah, di tengah sini ada layar MID yang banyak penjelasannya di sini, teman-teman. Jadi ada average fuel economy, ada range dari bahan bakar yang ada di tangki, lalu ada average speed, lalu ada temperatur luar, ada juga ketinggian elevation. Mungkin ya karena mobil ini memang disiapkan untuk ke kebun, mungkin ke pegunungan, jadi dia ada elevation juga. Lalu ada barometer udara. Nah, dan tanggal. Airbag sudah ada 2, jadi safety-nya tetap diperhatikan oleh Mitsubishi. Ini ya teman-teman, yang spesial bisa dilihat kilometernya yang baru 84.000 dengan service recordnya yang lengkap. Nah, di laci juga buku servis dan buku manualnya masih ada ya teman-teman, masih lengkap. Jadi ini adalah buku manual dan ini adalah buku servisnya. Jadi mobil ini benar-benar
Tidak pernah dipakai kerja keras, tidak pernah dipakai ke kebun, tidak pernah dipakai apapun, dipakai pemilik sebelumnya hanya untuk dalam kota. Kalau bahasa anak sekarang ini adalah mall jeep atau city jeep. Jadi buat kalian sih, menurut saya tongkrongannya keren banget. Bener-bener laki banget, maco banget. Jadi anak muda pun, buat kalian brother-brother, mungkin yang kuliah, yang SMA, atau yang baru masih muda, cari mobil yang maco, tapi bosen dengan Pajero Fortuner, Strada Triton pilihannya. Nah, sekarang kita lihat ruang baris keduanya ya. Masih nyaman gak sih sebenarnya untuk ukuran sebuah double cab? Yuk, kita lihat. Nah, kita ke bagian belakang teman-teman. Nah, di belakangnya memang jok. Cuman di belakang ini, di balik jok ini masih ada ruang penyimpanan sedikit. Nah, di sini isinya ada P3K, ada dongkrak, ada segitiga pengaman, ada kunci roda, dan ada penambahan hidran atau apar dari pemilik sebelumnya untuk jaga-jaga. Nah, si P3K, segitiga pengaman, dongkrak, dan kunci ini belum pernah dibuka teman-teman ya. Kalian bisa lihat segelnya bahkan masih ada. Jadi mungkin beruntung juga pemilik sebelumnya, karena mungkin baru 80.000 km belum ada dia pernah gunakan dongkrak aslinya. Bahkan jok belakangnya juga masih bersih banget, nggak ada kotoran sama sekali. Nah, sekarang kita coba duduk di baris kedua dari Strada Triton. Untuk saya yang badannya cukup boxer, ternyata muat teman-teman. Saya pikir tadinya akan tegak, berdiri, dan sempit kayak tentara, tapi ternyata enggak. Duduk masih nyaman, dan bahkan ada armrest dan cup holdernya. Saya sih perjalanan jauh masih oke loh, karena mungkin sandarannya memang tidak bisa senyandar kita naik Pajero atau Fortuner. Cuman posisinya masih sedikit bersandar sedikit ke belakang dan nyaman. Enak ini untuk perjalanan jauh, masih enak. Dan ini depan masih posisi mitir saya. Mungkin kalau dimajuin sedikit masih bisa ada ruang yang tersisa buat dengkul saya. Nah, sekarang kita coba ya rasanya bawa Strada Triton Exit tahun 2011 automatic high power. Sekarang kita sedang merasakan, mencoba, mentest drive, mengimpresi sebuah Strada Triton Exit 2011. Ya, untuk ukuran double cab menurut saya cukup nyaman. Bayangan saya tadi pasti wah mobilnya keras, mobilnya akan mantul-mantul. Ternyata enggak loh. Ternyata kurang lebih rasanya sama Pajero tahun 2011. Paling bedanya karena lebih tinggi, kalau belok dan kosong ya, bagasinya, baknya kosong, nggak ada load, jadi agak ada sedikit limbung. Tapi overall sih nyaman, dan ya dengan kondisi kilometernya yang cuman 84.200, service record ya teman-teman nih, bisa dilihat. Asli service record resmi di Mitsubishi resmi terus. Jadi kalian beli mobil ini dari Indigo Auto udah tenang banget. Yang pasti mau dibawa ke kebun bisa, mau dipakai hari-hari keren tongkrongannya, karena bener-bener nih railman car, double cab, diesel, turbo, bensinnya irit, bisa 110, 111. Bahan bakar juga nggak manja. Kalian mau isi Pertamina Dex bagus, diisi Dex Lite oke, diisi solar biasa juga harusnya sudah terbukti ya dengan banyaknya penggunaan si Strada Triton ini di daerah perkebunan dan pertambangan. Dan larinya ya karena mesinnya sama dengan Pajero ya, jadi bener-bener suara turbo dan suara mesin itu menggugah banget, bener-bener enak. Dan untuk ukuran mobil yang badannya besar sekali sih enteng banget. Mobil ini memang panjang ya teman-teman, kalau dibanding dengan Pajero Exit di tahun 2011 ya ini jauh lebih panjang. Dan karena dengan adanya si bak.
Teman-teman, itu dia review dari Strada Triton Exit High Power Automatic tahun 2011. Kalau kalian minat dengan mobil ini, kalian bisa DM di Instagram indigoauto.id. Jangan lupa di subscribe dan ditonton semua video di Indigo Auto Official. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya dengan Lang Yudanto, pamit.